Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita jumpa di acara Dibacain Berita. Siap. Kita persilahkan Bung Kameramen untuk membacakan beritanya. Baik, Bung Alfian. Kali ini ada berita yang bikin ghirah kita naik lagi nih, Bung Alfian. Jadi ini ada berita dari askara.co Kamis 29 September 2022. Judulnya, diintimidasi dan diancam bakar, mafia tanah bermain, siapa tokoh dibalik pendemo rumah tahfidz Siti Hajar Sibolangit. Saya bacakan sedikit, Bung Alfian, beritanya. Aksi demo penolakan rumah tahfidz Quran Siti Hajar di Dusun 5, Bandar Baru Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang beberapa hari lalu viral di medsos. Sekelompok pendemo mendatangi tempat tahfidz dengan mengusung poster dan spanduk mendesak pemilik pesantren tahfidz Quran ini untuk menutup karena dianggap mengganggu tempat usaha Hotel GH yang tak jauh dari lokasi tahfidz Quran tersebut. Lucunya, menurut pendemo, kegiatan pesantren menimbulkan keresahan, Bung Alfian. Waduh, konyol juga nih. Bahkan adanya aksi demo dan teror berdampak psikologis dan trauma dialami para santri. Padahal tanah bukan di pinggir jalan, hampir tak ada orang lewat. Kasihan siswa tahfidznya sudah gemetar disuruh bubar dan meninggalkan sekolah, ungkap pengelola pesantren Ustadz Fakhri. Tak hanya itu, ungkapnya sekelompok orang kemarin datang mendemo, menebar ancaman bunuh dan bakar bila tak segera pindah dari lokasi itu. Kini mereka mengaku cemas dan meminta perlindungan dari pihak-pihak terkait dari ancaman dan intimidasi sekelompok orang yang memaksa pesantren tahfidz ini ditutup. Saya lanjutkan sedikit, Bung Alfian, karena ada penjelasan kenapa dikitnya. Mereka saya perkirakan orang bayaran yang mengaku penduduk sekitar sini. Mereka mengaku kegiatan tahfidz Quran mengganggu tempat usaha yang ada di dekat rumah tahfidz. Saya diancam bunuh dan rumah akan dibakar bila tak segera pindah dari lokasi ini. Dari keterangan pihak rumah tahfidz Siti Hajar bahwa pemilik hotel The Hill sempat mau membeli tanah lokasi rumah tahfidz Siti Hajar, tetapi tawaran itu ditolak karena tanah tidak dijual. Menurut keluarga yang punya rumah tahfidz, mereka memiliki SHM dan juga membayar IMB. Sebelum pesantren dibangun, kata pemilik, ada orang keturunan Cina yang diduga pemilik Hotel The Hill ingin membeli tanah tersebut. Namun saat itu, keluarga tidak menjualnya karena ingin membangun rumah tahfidz. Bagaimana responnya, Bung Alfian? Bismillahirrahmanirrahim. Sejak 10 tahun belakangan ini, sebutlah misalnya 2014, 8 atau 10 tahunan belakangan ini, hal-hal yang menunjukkan sikap-sikap yang mengarah kepada penindasan kepada Islam, misi Islam, aspirasi Islam, itu semakin terang-terangan. Kita tidak bisa menutup-nutupi, kita sama punya catatan kasus yang di Banyuwangi, kasus yang di Mandailing, Natal, kasus-kasus di berbagai tempat. Jadi untuk respon awal saya adalah kepada Ustadz Fakhri agar bisa segera berkomunikasi dengan teman-teman Dewan Dakwah, teman-teman Muhammadiyah, teman-teman NU, ya, NU garis lurus, insya Allah pengurus-pengurus NU yang berkhidmat kepada pengembangan organisasi mesti akan membantu Anda. Nah, kasus ini menurut hemat saya merupakan kasus penampakan dari ekspresi orang-orang yang merasa bisa mengatur kekuasaan. Ini adalah bentuk bongkahan-bongkahan oligarki di daerah. Yang jelas saya nyatakan dengan bahasa keyakinan kita, ini adalah bagian dari bab jihad kita. Ini bagian daripada perjuangan kita. Maka kata kunci pertama adalah mantapkan hati untuk berjihad di jalan Allah. Yang kedua, kompak. Mana boleh jadi ketika tadi dibilang sudah ada SHM, sudah selalu bayar IMB,
Tapi kalau nanti ada saja satu di antara anggota keluarga tersebut menyatakan bersedia, itu kadang-kadang mereka bisa dalam bentuk-bentuk yang diolah gitu. Nah, ini pengalaman selalu kita kalah dan salah. Nah, ini mungkin pesan awal atau respon awal buat seluruh umat Islam di Indonesia. Pahamilah bahwa PKI, yang tentu mereka tidak akan pernah menyebut dengan bahasa PKI secara penyebutan, tapi paham komunisme, paham ateisme, paham yang membenci Islam, itu berkolaborasi dari orang-orang komunisme PKI dan orang-orang yang mungkin memang punya agenda juga untuk berhadapan secara head to head dengan umat Islam. Jadi untuk itu situasi ini harus dilihat secara serius, dan kepada seluruh masyarakat Islam di Indonesia, mari kita berdoa dan kita berikan dukungan semampu yang kita bisa. Iya, Bung Alfian, ini yang saya soroti, Bung Alfian, ini kan ada aksi pendemo ya, dan di dalam demonya itu ada dua hal yang saya soroti. Pertama, dia menyebut pesantren atau pondok tahfidz ini membuat resah. Nah, ini Bung, satu. Setahu saya ya, orang-orang itu kalau dekatnya ada masjid, rumahnya itu dekatnya ada masjid, ada rumah tahfidz, itu malah seneng. Karena mungkin yang ini kan orang kafir ya, yang nggak seneng. Dianggap pesantren itu bikin resah. Kemudian di dalam demonya mereka mengancam bakar dan bunuh. Nah, ini kan aneh, Bung Alfian. Maksud saya, anggaplah misalkan mereka ingin membeli tanah tersebut. Mungkin dianggap pesantren itu mungkin belum pesantren besar misalkan, atau pondok tahfidznya bukan pondok besar, pondok yang besar gitu. Harusnya kan dia melakukan negosiasi yang baik gitu, Bung Alfian, pelan-pelan atau ngajak ngobrol atau bagaimana gitu. Nah, tapi kalau dengan sampai main ancam bunuh dan bakar, menurut Bung Alfian ada motif apa di sini? Nah, kemudian Bung Alfian, ini saya dengar juga dari teman-teman di Sumatera Utara, mereka akan bergerak aksi besok nih Bung Alfian, tapi mungkin kalimat seruan atau ajakannya nanti di akhir, Bung Alfian. Apakah perlu seorang Pak Edi Rahmayadi sebagai gubernur Sumatera Utara ikut membela Islam dalam artian membela pondok tahfidz ini, Bung Alfian? Karena kalaulah akhirnya mereka menyerobot, ini kan jadi presiden buruk, Bung Alfian, untuk kegiatan umat Islam di Sumatera Utara, Bung Alfian. Bung kameramen, saya tidak merespon itu karena memang ucapan-ucapan demonstran seperti itu sebenarnya tidak ada di otak mereka, tidak ada di hati mereka. Itu perlu dipahami dulu. Jadi ini adalah by request, by pesanan. Jadi artinya nanti kamu aksi ya, kamu ngomongnya begini gitu, kamu begini. Jadi kemarahan-kemarahan tuh bisa kemarahan-kemarahan atau ekspresi-ekspresi yang sebenarnya juga tidak ada di hati dan di otak mereka. Itu hanya karena kosong. Kita paham barisan maju tak gentar bela yang bayar itu hampir ada di semua komunitas masyarakat. Yang kedua, bunuh dan bakar itu merupakan satu ucapan yang juga mendapat garansi. Nanti kamu kalau kenapa-napa, kalau kamu ngapa-ngapain, kamu gak bakal diapa-apakan. Itu jelas terus terang aja. Dia merupakan terusan daripada keinginan si orang yang berambisi. Kalau tadi Bung kameramen bilang, kenapa nggak mau lemah baik-baik, mereka nggak mau buang-buang waktu, karena mereka menganggap negosiasi itu mereka akan kalah karena mereka itu salah. Maka itu pesan dari saya buat semua pihak, mari kembali kita menginternalisasikan ungkapan orang tua kita masa lalu, yaitu berani karena benar. Marilah kita yakini kebenaran dan kita menjadi orang yang pemberani, dan marilah kita berani karena kebenaran yang kita yakini. Nah, tentang Pak Edi Rahmayadi, panggil BPN atau Satpol PP atau pihak-pihak terkait secara muspida, atau ya katakanlah muspida itu untuk dirembuk. Tolong dong, ini jangan dilakukan seperti itu. Walaupun kita tahu itu tidak efektif secara pengalaman di banyak tempat tidak efektif, tapi intinya mungkin bisa menggunakan pernyataan-pernyataan terbuka. Ya, karena kalau untuk aksi besok atau aksi yang berhubungan dengan masalah ini, apakah besok atau lusa atau waktu yang disepakati, maka itu nanti merupakan satu wilayah kegiatan yang juga harus punya pengetahuan anatomi persoalan, punya pengetahuan duduk persoalan, punya pengetahuan titik daripada persoalan yang sedang dihadapi.
Iya, Bung Alfian. Karena saya lihat Pak Edi Rahmayadi itu dulu menang banyak menggait suara umat Islam, Bung Alfian, di Sumatera Utara. Jadi kalau menurut saya, anggaplah beliau tidak turun langsung, tapi benar kata Bung Alfian, perintahkan bawahannya untuk dibantulah umat Islam ini. Nah, Bung Alfian, pengurus Forum Umat Islam Sumatera Utara menduga ada kepentingan tertentu di balik aksi demo yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menolak keberadaan pesantren tahfidz Quran Siti Hajar di Kecamatan Sibolangit. FUI Sumut menduga aksi ini dilakukan oleh oknum tertentu diduga demi kepentingan bisnis. Pihaknya sudah berkomunikasi dengan pengelola pesantren dan pesantren tahfidz Quran tersebut sudah berjalan sejak 6 tahun yang lalu dan selama ini tidak ada permasalahan. Sebelumnya, ada 30 santri tahfidz Quran yang belajar secara gratis. Sejak adanya aksi demo yang dilakukan oleh sekelompok orang itu, santrinya sekarang tinggal 10, Bung Alfian. Ini kan kurang ajar nih, Bung Alfian. Karena santri trauma dan takut akan aksi demo serta teror tersebut. Ustadz Indra dari FUI menduga yang melakukan unjuk rasa itu bukan warga setempat, melainkan dari kelompok atau pegawai tempat bisnis yang ada dekat pesantren. Nah, ini Bung Alfian. Misalnya seperti ceramahnya Bung Alfian. Nah, Bung Alfian misalkan habis ceramah di tempat di mana kemudian ada orang yang melaporkan Bung Alfian, terus dianggap Bung Alfian meresahkan. Padahal menurut saya, kalau Bung Alfian dari ceramahnya sudah meresahkan, harusnya isi masjid kesel dong sama Bung Alfian. Nah ini Bung Alfian, kata-kata meresahkan ini sering dijadikan tameng untuk mengkriminalisasi, untuk menggusur, untuk mengacaukan. Ini bagaimana Bung Alfian? Alurnya sebetulnya memang cukup penuh penuh varian gitu ya. Iya. Artinya buat Pak Edi Rahmayadi, mudah-mudahan beliau sempat mendengarkan atau mengikuti katakanlah dialog kita dalam acara dibacain berita ini, karena beliau harus segera melakukan penanganan yang bersifat generik. Ya. Karena boleh jadi kasus-kasus yang lain terjadi di tempat yang lain, dengan modus-modus yang mirip-mirip gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sekelompok orang ini menurut hemat saya ada bagusnya dipastikan dulu apakah memang full dia merupakan karyawan daripada oknum tanda kutip itu, sehingga nanti kalau memang iya, ya berarti pilihannya yang pertama, adakan satu aksi counter yang lebih besar dan punya daya jurnalistik yang memadai. Yang kedua, lakukan pendekatan persuasif kepada pendemo itu. Saya yakin mereka pun ada yang dikenal dari kampung mana, orang mana, untuk memahami sebenarnya apa sih briefing yang disampaikan oleh pihak yang menginginkan tanah itu. Nah, untuk pesantren dengan 10 santri yang masih ada, saya berharap itu bisa dipertahankan, dan kepada masyarakat di sekitar tempat itu ataupun masyarakat dalam radius tertentu agar bisa mensuplai kembali pesantren. Nanti dengan alasan nggak ada santrinya, itu akan ada lagi pembenaran mereka untuk melakukan tindakan-tindakan yang padahal ketidakadaan santri itu karena tindakan-tindakan yang membuat takut. Nah, soal keresahan itu adalah sebuah alasan subjektif yang dibuatnya, soal keresahan, keonaran. Kan kita lihat buktinya mana, kasus Edi Mulyadi misalnya, jin buang anak kan pulang begitu saja karena sebetulnya kan memang nggak kuat ininya tuntutannya. Artinya kepada pihak aparat yang Anda juga orang Indonesia, Anda masih berpancasila, Anda berketuhanan yang Maha Esa, tolonglah tanyakan pada hati nurani Anda. Apalagi kalau Anda Muslim, maka Anda juga harus bertanggung jawab, Anda juga punya kewajiban berdakwah. Nah, untuk itu, kepada situasi ini, saya menyatakan kepada seluruh kaum muslimin di Indonesia, terutama masyarakat yang ada di sekitar, nama daerahnya? Sumatera Utara. Iya, nama daerahnya tadi apa? Sibolangit. Sibolangit, itu harus menjadi dukungan, dalam artian yang sesungguhnya. MUI, ayo angkat bicara. Muhammadiyah, ayo. Lembaga-lembaga yang punya nama dan punya eksistensi yang sudah dihormati dan disegani, ayo turun. Anda jangan sampai akhirnya selalu masuk pada kerja-kerja yang dengan hitung-hitungan yang lain. Hitungan ini adalah hitungan pembelaan dan pemihakan kepada keberlangsungan misi Islam. Apakah dia anggota atau bukan anggota organisasi Anda, itu hal lain. Yang jelas, pemihakan dan pembelaan kepada kepentingan Islam dan umat Islam harus didahulukan sebelum kita menanyakan status yang berhubungan dengan formal kepada orang-orang tersebut.
Iya, Bung Alfian, untuk akhir sesi ini Bung Alfian, saya bacakan lagi sedikit Bung Alfian. Untuk itu, FUI Sumut akan melakukan koordinatif, komunikatif dengan cara pihak terkait seperti kepolisian, pemerintah setempat. Desakan dari para laskar, masa FUI Sumut akan turun ke Sibolangit. Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Deli Serdang, Amir Panatagama, mengimbau diadakannya mediasi yang baik untuk menyelesaikan permasalahan di pesantren tahfidz Siti Hajar Sibolangit. Kita tetap mendukung kegiatan proses belajar tahfidz Quran tanpa mendiskriminasikan pengembangan usaha perekonomian umat, tutur Amir. Nah, Bung Alfian, dalam kasus ini, pengembang Hilpak setelah dipanggil DPRD Provinsi, bila membuat kisru maka akan menutup kawasan Hilpak dengan PHK hampir 510 karyawan dari warga Pancur dan Sibolangit. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Tabes Medan, Kompol Tengku Fatir Mustafa saat dikonfirmasi mengatakan kalau hal itu sudah dalam pengawasan Polsek Sibolangit. Masalah ini sedang diselidiki apakah ada orang atau tokoh di balik demonstrasi tersebut. Nah, Bung Alfian, apa seruan Bung Alfian untuk warga Sumatera Utara, baik umat Islamnya atau gubernurnya atau orang-orang yang terkait untuk tetap menjaga pesantren ini, Bung Alfian? Fakta membuktikan, pengalaman membuktikan, dan berbagai situasi-situasi berbagai daerah di Indonesia ini membuktikan. Respon-respon dari aparat yang normatif itu pertama jangan dipercaya. Betul. Karena mereka biasanya sesungguhnya sudah diselesaikan oleh pihak-pihak yang punya kepentingan itu. Apakah dalam bentuk ancaman, apapun dalam bentuk sogokan, ataupun dalam bentuk kompromi, atau beliau sebetulnya memberikan tekanan lewat atasan daripada yang bertugas itu. Itu mungkin yang harus jadi perhatian buat masyarakat di sana. Yang kedua, soal di PHK mau berapa ratus ribu orang juga, selama dia bisa juga berkompromi dengan adanya keberadaan taman Quran, pondok Quran, kita nggak soal, silakan, selama itu merupakan sebuah public service. Tapi kalau ada ungkapan-ungkapan bunuh, bakar, dan gusur, padahal mereka punya legal standing yang kuat, mereka punya kekuatan hukum untuk urusan pertanahan mereka itu, mestinya Anda tuh jangan kurang ajar begitu. Dan himbauan saya kepada seluruh komponen dan elemen masyarakat di Sumatera Utara secara radius Sibolangit dan sekitarnya, lakukan masivitas pembelaan, lakukan aksi-aksi yang memang memberikan penegasan, dan yang paling dipentingkan adalah buatkan pernyataan-pernyataan yang terkomunikasikan secara jurnalistik maupun lakukan pembicaraan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Mungkin dari saya ingin mengatakan kepada semua pihak, terutama teman-teman yang punya pemihakan dan pembelaan kepada kasus tahfidz di Sibolangit ini, bahwa memang ini gelombangnya sudah gelombang emang gue pikirin. Artinya mereka tidak peduli kita mau susah, kita mau apa, karena kalaupun terjadi sesuatu yang sifatnya kontraksi atau konfrontasi atau bentuk-bentuk benturan katakanlah, tetap yang akan salah dan kalah tuh kita. Maka dari itu gerakan-gerakannya harus dengan adanya ruh jihad fisabilillah. Mantap. Ya, adapun keberadaan petugas-petugas, saya himbau Anda harus bersikap normatif dalam konteks penegakan hukum. Jangan penegakan hukumnya menenangkan kami tapi memenangkan musuh. Itu sikap-sikap yang terlalu sering berulang. Kita punya pengetahuan kan, kasus Masjid Huriyah ya yang ada di Jakarta Pusat itu kan akhirnya Pak RW-nya terkriminalisasi. Akhirnya begitu-begitu terus. Nah, untuk itu respon dari saya untuk masalah ini, lawan. Lakukan konsolidasi, pahami duduk persoalan, dan siapkan aksi yang masif untuk kerja-kerja perlawanan pada masalah ini. Ya, untuk aksi besok pada hari Jumat tanggal 30 September tahun 2022 itu bertepatan dengan sebuah peristiwa G30 SPKI, maka marilah dibangun semangat kerakyatan, semangat keumatan, semangat kemasyarakatan, dan pembelaan kepada agama Islam. Kepada pihak-pihak yang punya kesempatan hadir, Korlap agar segera mengumumkan ini aksinya kapan, di mana, jam berapa dimulai, titik kumpulnya di mana, itu menjadi penting sehingga orang tidak kehilangan jamnya, dan sampai orang sudah datang pulang lagi karena dia tidak tahu tempatnya di mana. Dan pastikan hal-hal yang berhubungan dengan aksi ini ada pemberitahuan yang diberikan kepada pihak terkait, karena itu merupakan normatif secara perundang-undangan. Selebihnya hadirkan
hadirilah, ikutilah, dan para orator bicaralah dengan ruh sebagai orang yang punya pemihakan kepada persoalan-persoalan keumatan, persoalan-persoalan, dan ujungnya target kita adalah Rumah Tahfidz Siti Hajar Sibolangit ini harus tetap ada, harus tetap ada, harus tetap ada. Kita berjihad untuk menjaga eksistensi keberlanjutan pondok pesantren, rumah tahfidz, dan lembaga-lembaga Islam dimanapun berada. Itu anjuran dari saya. Demikian dibacain berita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.